Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Juli Agustina Jahara dengan nomor NPM 2014241017 dari kelas NTPA. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah genetika ternak dengan judul mutasi gen. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan, di mana poin A latar belakang dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa makhluk hidup yang mengalami perubahan genetika. Perubahan genetika tersebut dapat disebabkan oleh peristiwa mutasi. Mutasi jarang terjadi secara alami dan lebih sering terjadi karena dibuat oleh manusia. Istilah mutasi pertama kali digunakan oleh Hugo de Vries untuk mengemukakan adanya perubahan fenotip yang mendadak pada bunga Poenothera lamarckiana dan bersifat menurun. Ternyata perubahan tersebut terjadi karena adanya penyimpangan dari kromosomnya. Seth Ring juga melaporkan peristiwa mutasi pada domba jenis ancon yang berkaki pendek dan bersifat menurun. Penelitian ilmiah tentang mutasi dilakukan pula oleh Morgan 1910 dengan menggunakan Drosophila melanogaster atau lalat buah. Akhirnya, murid Morgan yang bernama Hermann Joseph Muller berhasil dalam percobaannya terhadap lalat buah, yaitu menemukan mutasi buatan dengan menggunakan sinar X. Hal ini didapat dari anonim pada tahun 2009. Mutasi gen terjadi sebagai perubahan dalam gen dan timbul secara spontan. Mutasi merupakan sumber utama bentuk gen baru atau alel dan menimbulkan keragaman genetik bagi seleksi alami dan untuk digunakan oleh pemulia tanaman dan hewan dalam menciptakan varietas baru. Tipe mutasi gen ada hubungannya dengan perubahan spontan yang terjadi dalam struktur DNA. Perubahan ini terjadi secara spontan di alam tetapi dapat ditingkatkan oleh mutagen seperti penyinaran energi tinggi dan macam-macam zat kimia. Kebanyakan mutasi yang terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan tidak menguntungkan. Tapi mutasi buatan yang direncanakan dan terarah telah menghasilkan pengembangan beberapa varietas tanaman yang superior. Pendapat Crowder 2006. Adapun rumusan masalah dari makalah ini yaitu poin pertama, apa pengertian mutasi? Poin kedua, apa macam-macam mutasi? Dan poin ketiga, apa dampak mutasi dalam kehidupan? Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu menjelaskan pengertian mutasi, menjelaskan macam-macam mutasi, dan menjelaskan dampak mutasi dalam kehidupan. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian mutasi. Mutasi berasal dari kata mutatus berarti perubahan. Mutasi didefinisikan sebagai perubahan materi genetik atau DNA yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Agen penyebab mutasi disebut mutagen. Proses terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Mutasi dimanfaatkan untuk menghasilkan variasi genetik sehingga diperoleh organisme yang unggul. Namun demikian, mutasi juga dapat menimbulkan kerugian, diantaranya kerusakan pada informasi genetik. Kerusakan tersebut dapat diwariskan dari generasi satu ke generasi berikutnya. B. Macam-macam mutasi. Berbagai jenis macam-macam mutasi antara lain sebagai berikut. Mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Ada dua jenis, yaitu mutasi somatik, di mana mutasi somatik yaitu mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh seperti zigot, sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang sedang aktif membelah seperti dalam embrio, dapat mengakibatkan keabnormalan ketika lahir. Sebaliknya, jika mutasi terjadi pada sel dewasa, misalnya epitel, akibat keabnormalannya makin kecil dan dapat ditolerir. Contoh mutasi somatik pada orang dewasa adalah karsinoma atau kanker kulit di sekitaran mata yang sel-sel penyusun kulit terus-menerus membelah dan tidak terkontrol. Mutasi somatik tidak diwariskan kepada generasi berikutnya atau keturunannya. Jenis yang kedua, mutasi gametik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Perubahan genetik yang begitu besar pada sel gamet dapat mengakibatkan sel gamet mati.
Namun, apabila perubahan genetik tidak begitu besar, sel gamet akan melakukan pembuahan. Akibatnya, muncul generasi baru yang menerima perubahan genetik tersebut. Oleh karena itu, mutasi gametik dapat diwariskan kepada keturunannya. Mutasi gen-gen di dalam gamet yang terdapat pada kromosom kelamin dinamakan mutasi terpaut kelamin. Mutasi yang terdapat pada gen di dalam gamet dapat berupa mutasi autosomal atau mutasi gonosomal. 2. Macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Jenis yang pertama yaitu mutasi alami atau spontan, merupakan perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif, radiasi sinar ultraviolet, radiasi ionisasi interval dari bahan radioaktif yang mungkin terkandung dalam jaringan yang terkontaminasi dan melalui makanan atau minuman yang terpancing pencemaran radioaktif. Mutasi ini mengakibatkan kelainan atau penyakit terhadap individu penderitanya. Selain itu, mutasi alami juga mengakibatkan timbulnya variasi dalam populasi. Hasil mutasi spontan biasanya bersifat resesif, steril, dan letal. Mutasi alami sangat jarang terjadi secara kebetulan dan lambat tapi pasti. Jenis yang kedua yaitu mutasi induksi atau mutasi buatan. Mutasi induksi adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi ini juga disebut mutasi buatan. Mutasi jenis ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Mutagen kimiawi misalnya kolkisin, asam nitrat, gas metal, dan senyawa akil. Adapun mutagen fisika dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Radiasi pengionisasi sinar X dapat merusak materi genetik karena radiasi pengionisasi atau sinar X menghasilkan gugus kimia reaktif yang disebut radikal bebas. Radikal bebas dapat mengubah basa nitrogen di dalam DNA menjadi tidak dapat dikenali oleh DNA polimerase serta memutus ikatan antara gula dan fosfat yang mengakibatkan abnormalitas kromosom. 3. Macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Jenis yang pertama yaitu mutasi gen atau mutasi titik atau point mutation. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen atau DNA, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Pengaruh dari mutasi ini dapat terlihat ataupun tidak. Jika mutasi terjadi pada tempat yang tepat akan berpengaruh pada suatu fenotip. Mutasi titik dalam suatu gen dapat dibagi menjadi dua kategori umum berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotida yaitu sebagai berikut. 1. Delesi dan insersi basa nitrogen, di mana delesi adalah pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Sementara itu, insersi atau adisi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Peristiwa delesi dan insersi memberikan efek yang besar terhadap sintesis protein. Selama translasi, mRNA dibaca sebagai suatu rangkaian triplet basa nitrogen, maka peristiwa insersi maupun delesi dapat mengubah kerangka baca pesan genetik, sehingga peristiwa ini juga disebut dengan mutasi pergeseran kerangka atau frame shift mutation. Efek mutasi ini seringkali lebih berbahaya daripada efek yang ditimbulkan oleh mutasi akibat substitusi basa nitrogen. Mutasi seperti ini mengakibatkan protein yang dihasilkan menjadi tidak berguna atau rusak. Yang kedua, ada substitusi atau pergantian basa nitrogen. Substitusi basa nitrogen merupakan pergantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Ada dua macam substitusi, yaitu transisi jika terjadi substitusi basa dari golongan yang sama, misal pada basa purin adenin dengan basa purin guanin, dan transversi, di mana jika terjadi substitusi basa purin menjadi basa primidin atau sebaliknya.
Substitusi basa nitrogen satu dengan yang lain dapat merubah susunan kondon, akan tetapi tidak mengakibatkan perubahan asam amino yang dikode. Hal ini terjadi karena satu macam asam amino dapat dikodekan oleh beberapa kondon. Peristiwa ini disebut mutasi diam atau silent mutation. Selain itu, substitusi banyak nitrogen dapat pula mengakibatkan perubahan asam amino tunggal di dalam daerah penting suatu protein, misal pada sisi aktif suatu enzim. Perubahan asam amino tunggal pada sisi aktif enzim akan mengubah aktivitas protein secara signifikan. Peristiwa tersebut dinamakan mutasi salah arti atau missense mutation. Perubahan asam amino dapat mengarah pada perbaikan protein dengan kemampuan baru untuk meningkatkan kesuksesan mutasi kepada keturunannya. Namun, perubahan ini lebih banyak menghasilkan mutasi yang bersifat mengganggu sehingga menghasilkan protein yang tidak bermanfaat atau menghalangi fungsi selular akibat protein yang kurang aktif. Mutasi gen juga dapat mengubah satu kondon untuk menyintesis suatu asam amino menjadi kondon stop. Hal ini berakibat translasi akan dihentikan sebelum waktunya sehingga rantai polipeptida yang dihasilkan akan lebih pendek dibandingkan polipeptida yang dikode oleh gen normal. Perubahan yang mengubah kondon asam amino menjadi kondon stop disebut mutasi tanpa arti atau nonsense mutation. Kemudian, mutasi kromosom atau mutasi besar atau aberasi, di mana mutasi kromosom tersebut adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Istilah khusus untuk mutasi kromosom adalah aberasi. Aberasi sering terjadi akibat kesalahan saat meiosis. Aberasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aberasi karena perubahan struktur kromosom dan aberasi karena perubahan jumlah kromosom. Yang pertama, mutasi karena perubahan struktur kromosom. Perubahan struktur kromosom biasanya sebagai akibat penggunaan sinar yang mempunyai kekuatan radiasi tinggi, misal sinar X, sinar UV, atau radiasi ionisasi. Kromosom yang terkena sinar-sinar tersebut akan patah. Bagian yang patah tidak memiliki tolemer, di mana tolemer ini berfungsi yang sangat penting untuk menghalangi kromosom-kromosom bersambungan pada ujung kromosom. Oleh karena itu, tidak memiliki tolemer, potongan kromosom yang patah dapat bersambung dengan potongan kromosom lainnya. Sifat potongan kromosom adalah labil, sehingga selalu berusaha untuk memperbaiki luka dengan cara bersambungan dengan potongan kromosom lain. Dengan demikian, susunan bahan genetik pada kromosom mengalami banyak perubahan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelainan pada individu. Beberapa mekanisme perubahan struktur kromosom sebagai berikut, yaitu A. Delesi dan duplikasi. Delesi dapat terjadi karena kromosom patah dan kehilangan sebagian gen. Sementara itu, duplikasi terjadi akibat penambahan sebagian gen dari kromosom homolog. Berdasarkan tempat terjadinya patah pada kromosom, delesi dibedakan menjadi dua tipe, yaitu delesi terminal dan delesi interkalar. Delesi terminal yaitu delesi yang terjadi akibat kromosom patah di dekat ujung yang mengakibatkan telomer hilang. Sementara itu, delesi interkalar atau intersial yaitu delesi akibat kromosom patah di bagian tengah sehingga mengakibatkan bagian yang tengah dari kromosom terlepas. B. Inversi. Inversi adalah peristiwa patahnya kromosom di dua tempat, yaitu yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Inversi dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Inversi parasentris yaitu inversi yang terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada satu lengan kromosom. Adapun inversi perisentris yaitu inversi yang terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada lengan yang berlainan dan sentromer terletak di antara dua patahan. Jadi, peristiwa inversi pada manusia tidak terlalu berbahaya karena jumlah gen dalam kromosom tetap dan kondisinya juga sama. C. Translokasi, di mana peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya, sehingga terbentuk kromosom baru. Jika translokasi terjadi saat meiosis, beberapa gamet akan kekurangan gen.
Peristiwa translokasi juga dapat mengakibatkan kanker dan kemandulan. D. Katenasi. Katenasi terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Peristiwa katenasi biasanya didahului dengan translokasi. 2. Mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Setiap individu dalam satu spesies biasanya memiliki jumlah kromosom sama, tetapi spesies yang berbeda genus seringkali memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Jumlah kromosom pada suatu individu dalam keadaan normal selalu stabil atau tidak mudah berubah. Namun, kondisi stabil ini dapat merubah karena adanya kelainan seperti non-dijution atau gagal berpisah, atau karena induksi menggunakan zat kimia tertentu. Macam perubahan jumlah kromosom yang dapat mengakibatkan mutasi sebagai berikut. A. Perubahan set kromosom atau aneuploidi, di mana perubahan pada jumlah N-nya. Secara umum, set kromosom suatu individu adalah diploid atau 2N, kecuali bakteri dan jamur. Akibat adanya perubahan set kromosom, suatu individu tidak lagi diploid atau 2N, melainkan monoploid atau N, triploid atau 3N, atau tetraploid atau 4N. Individu yang memiliki set kromosom 3N ke atas lebih sering disebut poliploidi. Tumbuhan dengan poliploidi seringkali hidup sehat, bahkan ada yang memiliki karakter unggul superior daripada tanaman normal diploid. Namun, bagi hewan yang mengalami poliploidi biasanya mandul atau mempunyai daya tahan hidup yang rendah. Makin besar ploidi pada bunga kecebung, ukuran bunganya makin besar. Demikian pula pada Drosophila 3N lebih besar dibandingkan dengan Drosophila 2N. Makhluk monoploid atau N pada hewan jarang sekali terjadi, kecuali lebah jantan dan serangga lain yang haploid. Makhluk monoploid memiliki ciri-ciri umum lebih kecil daripada makhluk diploid, kurang fertil, bahkan banyak yang steril, serta daya tahan hidup rendah. Berdasarkan proses terjadinya, poliploidi dibedakan menjadi autopoliploidi dan allopoliploidi. Autopoliploidi adalah proses pembentukan poliploidi menggunakan kromosom yang berasal dari spesies yang sama genom menggandakan sendiri. Allopoliploid adalah proses pembentukan kromosom poliploid yang berasal dari spesies berbeda. Contoh alloploid pada buah pisang atau Musa paradisiaca merupakan hibrid baru dari Musa abuminata dan Musa balbisiana. B. Perubahan penggandaan atau aneuplosomi, di mana terjadi karena peristiwa gagal berpisah, yaitu pada saat bagian dari sepasang kromosom yang homolog tidak memisahkan diri sebagaimana mestinya pada waktu meiosis 1 atau pada saat pasangan kromatin gagal berpisah selama meiosis 2. Peristiwa ini, satu gamet menerima dua jenis kromosom yang sama dan satu gamet lainnya tidak mendapatkan salinan sama sekali. Sementara itu, kromosom-kromosom lainnya akan terdistribusi secara normal. Jika salah satu gamet yang menyimpang tersebut bersatu dengan gamet normal, keturunannya akan memiliki jumlah kromosom yang tidak normal. Kromosom yang berpasangan normal, yaitu 2N, disebut disomi. Jika ada pengurangan satu kromosom dalam suatu individu, disebut monosomi 2N-1. Jika dua kromosom yang hilang disebut nulisomi 2N-2. Apabila terjadi penambahan satu kromosom pada salah satu pasangan homolog, maka individu tersebut disebut trisomi atau 2N+1. Setelah itu, mitosis akan meneruskan kelainan tersebut pada semua sel embrionik. Oleh karena itu, organisme tersebut akan memperlihatkan gejala keabnormalan jumlah gen tersebut. C. Dampak mutasi dalam kehidupan. Seperti yang sudah diketahui bahwa beberapa kelainan yang terjadi pada manusia merupakan dampak mutasi yang bersifat merugikan. Dampak mutasi yang bersifat merugikan yaitu kelainan atau penyakit yang terjadi akibat mutasi dapat terjadi pada manusia. Kelainan atau penyakit tersebut terjadi akibat mutasi gen dan mutasi kromosom, tumor, dan kanker. Merupakan contoh penyakit yang diakibatkan adanya mutasi gen. Akibat
Sindrom Down dan sindrom Turner merupakan contoh kelainan yang terjadi akibat mutasi kromosom. Selain pada manusia, mutasi juga dapat terjadi pada tumbuhan. A. Kelainan pada manusia akibat mutasi gen. Salah satu penyakit yang diakibatkan oleh mutasi gen pada manusia adalah anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Penyakit anemia sel sabit ditandai dengan sel darah merah berbentuk sabit dan bersifat menurun. Hal ini sebagai akibat adanya hemoglobin yang abnormal. Hemoglobin pada penderita sickle cell anemia mengalami kelainan gen, yaitu terjadi penggantian satu basa nitrogen sehingga menghasilkan asam amino jenis lain yang mengakibatkan susunan rantai polipeptida pada molekul hemoglobin abnormal. Hemoglobin pada manusia umumnya dikenal dengan hemoglobin A dan gen HbA. Namun, hemoglobin pada penderita sickle cell anemia dikenal sebagai hemoglobin S dengan gen Hb_S. Molekul DNA mengalami mutasi berupa pergantian basa timin menjadi adenin pada rantai nukleotida dan menghasilkan triplet GUA yang mengkode asam amino valin. B. Kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Beberapa kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom sebagai berikut. 1. Sindrom Turner. Sindrom Turner ditemukan oleh H.H. Turner pada tahun 1939. Ciri-cirinya yaitu karyotipe 45XO terdiri dari 44 autosom ditambah 1 kromosom X akibat kehilangan 1 kromosom X. B. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dan dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X sehingga formula kromosomnya 2n+1. Tinggi badan cenderung pendek, kurang lebih 120 cm. D. Leher pendek, sisi leher tumbuh tambahan daging seperti bersayap. E. Payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh. F. Punting susu terletak berjauhan. G. Tanda kelamin sekunder tidak tumbuh. H. Mengalami keterbelakangan mental. I. Individu bersifat steril. J. Diderita oleh wanita. Yang kedua, sindrom Klinefelter atau trisomi pada gonosom, di mana ditemukan oleh H.F. Klinefelter pada tahun 1942. Ciri-ciri sindrom Klinefelter sebagai berikut. A. Karyotipe 47XXY atau kelebihan kromosom XX diderita oleh pria tetapi memiliki tanda-tanda kewanitaan. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang membawa kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom XY atau sel telur yang membawa kromosom XX dibuahi oleh sperma yang membawa kromosom Y. C. Tumbuh payudara. D. Pertumbuhan rambut berkurang. E. Lengan kaki panjang. F. Suara seperti wanita. G. Testil kecil. H. Bersifat steril atau mandul. I. Tuna mental. Yang ketiga, sindrom Jacob, di mana ditemukan oleh P.A. Jacob pada tahun 1965. Ciri-cirinya yaitu karyotipe 47XY atau kelebihan kromosom seks Y diderita oleh pria. Sindrom ini terjadi sel telur X dibuahi oleh sperma YY akibat gagal berpisah. Berperawakan tinggi, bersifat antisosial dan agresif, dan suka melawan hukum. 4. Sindrom Down ditemukan oleh J.L. Down pada tahun 1866. Ciri-cirinya yaitu karyotipe 47XX atau 47XY. Kromosom yang mengalami trisomi adalah autosom nomor 21 sehingga formula kromosom adalah 2n+1. Kemudian lengan atau kaki kadang-kadang bengkak, kepala lebar, wajah bulat, mulut selalu terbuka, hidung besar dan lebar. Monggolisme yaitu bertelapak tebal seperti telapak kera dan garis tangan abnormal. Mata sipit miring ke samping dan jarak kedua mata lebar. Bibir tebal, lidah menjulur, air liur selalu menetes, serta gigi kecil-kecil dan jarang. IQ rendah. Sindrom Edwards.
atau trisomi 18. Karyotipe 45A plus 18 plus XX atau 45A plus 18 plus XY. Sindrom ini terjadi akibat gagal berpisah atau autosom nomor 14 ketika pembentukan sel telur sehingga formula kromosomnya 2N plus 1, tulang tengkorak lonjong dan rahang bawah rendah, dada pendek dan lebar, kedudukan telinga rendah dan tidak wajar, mulut kecil, mengalami keterbelakangan mental. 6. Sindrom metafemale atau sindrom triple X. Karyotipe dengan 44A plus XXX diderita oleh wanita. B. Sindrom ini terjadi karena sel telur yang mengandung kromosom XX akibat gagal berpisah dibuahi oleh sperma X. Payudara tidak berkembang, menstruasi tidak teratur dan steril, mengalami gangguan mental, pada umumnya tidak berusia panjang. 7. Sindrom Patau atau trisomi 13. Karyotipe 47XX atau 47XY mengalami trisomi pada autosom nomor 13. Polidaktili, mata kecil, mempunyai celah bibir, mengalami kelainan pada otak, jantung, ginjal, dan usus. Cacat mental dan tuli. C. Kelainan pada tumbuhan akibat mutasi. Pada umumnya, mutasi pada tumbuhan terjadi akibat campur tangan manusia. Salah satu pada contoh mutasi tersebut terjadi pada pembentukan buah tanpa biji. Adanya buah tanpa biji bersifat menguntungkan bagi manusia, tetapi bersifat merugikan bagi tanaman itu sendiri. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan. Tanaman yang menghasilkan buah tanpa biji menyebabkan tanaman tersebut kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya, yaitu biji. 2. Dampak mutasi yang bersifat menguntungkan. Dampak mutasi yang menguntungkan diantaranya polipolidi pada tanaman. Polipolidi pada tanaman dapat menghasilkan buah yang besar, tidak berbiji, produktivitas tinggi, dan bernilai jual tinggi. Pada poliploidi, mutagen yang sering digunakan yaitu colchicine, digitonin, dan sinar radioaktif. Berikut mengenai dampak mutasi yang bersifat menguntungkan dalam bidang pertanian maupun kesehatan. A. Mutasi alami dan buatan pada tanaman Sansevieria. Sebagai tanaman hias, Sansevieria sangat mudah dirawat, tidak membutuhkan banyak lahan, dan dapat berfungsi sebagai penyerap polutan. Tanaman ini memiliki beragam variasi. Bertambahnya variasi penampilan dan karakter banyak dipengaruhi karena adanya mutasi dari spesies yang sama sehingga menampilkan bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda. Mutasi dapat terjadi akibat perbanyakan melalui stek daun dan karena adanya pengaruh dari faktor lingkungan seperti tingkat kesuburan tanah, suhu, dan pengaruh cahaya. Sinar X dan gamma merupakan radiasi pengion yang dapat melepas energi ionisasi ketika melewati atau menembus materi. Proses ionisasi itu terjadi dalam jaringan tanaman sehingga menyebabkan perubahan sel atau genom, kromosom, dan DNA atau gen. Meski demikian, ada kalanya tanaman mutasi kembali normal apabila dikembangbiakan secara generatif maupun mengalami mutasi. Tanaman mutan tetap menyimpan gen normal. Pada generasi tertentu, gen normal itu berpeluang muncul kembali. Mutasi akan bertahan apabila bagian tanaman yang mengalami mutasi diisolasi dan diperbanyak dengan kultur jaringan. Tanaman Sansevieria trifasciata merupakan jenis tanaman yang paling banyak menghasilkan varian-varian baru karena adanya penyimpangan yang menghasilkan kurang lebih 60 varian. B. Penggunaan colchicine pada semangka tanpa biji. Pada budidaya semangka tanpa biji, pemberian colchicine pada tunas dan perendaman biji semangka ke dalam colchicine dapat mencegah terbentuknya benang-benang spindle selama terjadi pembelahan mitosis. Tanpa benang spindle, kromatin tidak dapat dipisahkan. Akibatnya terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom, misal 3N atau triploid yang merupakan bibit semangka tanpa biji. C. Radiasi sinar gamma pada sorghum. Tanaman sorghum memiliki kelebihan dibandingkan tanaman pangan lainnya, yaitu produksi dan kandungan nutrisinya atau protein dan lemak tinggi serta tahan terhadap kekeringan. Berdasarkan kelebihan tersebut, batan atau badan tenaga nuklir
Nasional mengembangkan tanaman sorghum dengan cara radiasi sinar gamma untuk memperoleh tanaman unggul. Seleksi tanaman dilakukan mulai generasi kedua setelah pemberlakuan radiasi. Seleksi tersebut dilanjutkan pada generasi-generasi berikutnya yang bersifat unggul sampai diperoleh tanaman yang bersifat homozigot. Sejumlah mutan tanaman sorghum hasil radiasi sinar gamma yang diperoleh antara lain jenis B-100, B-95, B-72, dan B-68. Penggunaan sinar radioaktif atau radioterapi pada pengobatan kanker. Radioterapi merupakan metode pengobatan kanker yang saat ini digunakan dalam bidang kedokteran selain pembedahan atau kemoterapi. Pengobatan ini merupakan radiasi sinar X dan sinar gamma. Pada prinsipnya, apabila berkas sinar radioaktif dipaparkan ke jaringan akan terjadi ionisasi molekul air dalam sel. Ionisasi molekul air ini mengakibatkan terbentuknya radikal bebas di dalam sel sehingga sel tersebut mati. Lintasan sinar radioaktif juga dapat menimbulkan kerusakan akibat tertumbuknya DNA yang dapat diikuti dengan kematian sel. Oleh sebab itu, sinar radioaktif dapat menumbuhkan sel kanker. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Dari penjelasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Mutasi merupakan peristiwa perubahan struktur gen atau kromosom pada makhluk hidup yang dapat terjadi secara alami maupun buatan. Mutasi buatan dapat digunakan untuk membuat produk yang memiliki sifat unggul dibanding sifat asalnya. 2. Mutasi dapat menyebabkan timbulnya berbagai kelainan atau penyakit pada manusia seperti sindrom Down, sindrom Klinefelter, dan sickle cell anemia. Kelainan atau penyakit tersebut sangat membahayakan tubuh, bahkan dapat memicu kematian. Meskipun begitu, tidak selamanya mutasi bersifat merugikan. Peristiwa mutasi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia seperti penemuan buah tanpa biji. 3. Sering terjadi pada manusia dan hewan. Mutasi dapat terjadi pada tanaman. Mutasi pada tanaman terjadi dengan menginduksi mutagen yang berasal dari bahan-bahan kimia dan penggunaan radiasi. Tanaman yang mengalami mutasi ini memiliki ciri-ciri seperti ukuran tubuh yang lebih besar, hilangnya biji pada buah, serta warna daun dan batang yang berubah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.